Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu GKA Sion dimanapun kalian berada. Lause Hendra shalom. Shalom Lause Leni. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan, Lause Hendra sehat, Lause Leni sehat, anak-anak di rumah semua pasti juga sehat. Lause Hendra, Ya. sampai sekarang ini kan kita masih yang namanya ibadah Zoom, ibadah by YouTube. Tapi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena bersama dengan Yesus kita melakukan banyak perkara, yes? Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini, oke? Bahwa serta dengan Allah, dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Sambil tepuk tangan ya. Yes. Anak-anak di rumah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lause ini minta semuanya siapkan hati, siapkan diri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami di hidup kami. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami boleh kembali sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun masih secara virtual. Tapi kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Karena itu Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah anak-anak di rumah dan juga Lause Hendra. Ya. Kita semua pernah melakukan yang namanya DOSA. Dosa, betul ya? Nggak ada orang yang nggak pernah berdosa. Betul kan? kami. Tapi luar biasanya Lause Hendra dan anak-anak yang di rumah. Karena kita orang berdosa dan karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga hari ini Dosa kita dapat dapat dihapus karena ada darah Yesus. darah Yesus. Tuhan Yesus. Yes, amin. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya, Ayo. anak-anak, dengan sukacita. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Wah, Lausa, Yes. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa hebat ya. Yes. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Betul sekali. Kasihnya sangat luar biasa. Seperti sungai yang mengalir. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu, kita memuji Tuhan dengan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Yes. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, Lausa Hendra dan anak-anak di rumah, karena kasih Yesus bagi kita itu seperti sungai yang mengalir, Betul. mau itu hujan, mau itu panas, kasih Yesus gak pernah berubah. Karena itu Lausa Hendra dan anak-anak di rumah, kita mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus selamanya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus.
cinta Yesus, selamanya ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, benar seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau mengasihi Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati Lose yang akan menyampaikan firman dan siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo pagi anak-anak, ketemu lagi. Nah anak-anak ingat nggak kalau ada kata-kata ini, ingat apa ya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Benar, kita berdoa ya. Kenapa harus lipat tangan, tutup mata? Supaya kita hanya melihat kepada Tuhan, konsentrasi pada Tuhan, tidak melihat kemana-mana ya. Kalau kita berdoa artinya kita ngomong sama Tuhan, benar ya. Kita ngomong sama Tuhan. Siapa yang sudah berdoa? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang sudah berdoa ya. Lose juga berdoa ya. Sekarang Lose mau cerita tentang doa Lose. Pada suatu hari, Lose berdoa untuk adik Lose yang sedang sakit. Lose berdoa setiap saat, setiap waktu. Lose selalu berdoa. Lose minta supaya adik Lose bisa sembuh. Bisa bersama-sama Lose lagi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Adik Lose dipanggil Tuhan. Rupanya apa yang Lose mau tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Lose sedih sekali. Benar-benar Lose sedih. Tapi Lose tidak berhenti berdoa. Selalu Lose berdoa dan terus Lose berdoa. Ya, pada suatu hari Lose punya tempat usaha. Lose dengar terbakar. Aduh rasanya kaki Lose gemeter rasanya, hati Lose rasanya deg, gelisah Lose. Dan Lose ingat Lose harus berdoa. Lalu Lose bilang sama mama Lose, "Mah, ayo kita berdoa." Lalu Lose berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan, minta Tuhan kasih ketenangan. Dan Tuhan memberikan itu karena Tuhan tahu keadaan hati Lose pada saat itu. Nah setelah berapa lama berlalu adik-adik, tiba saatnya Lose menerima tempat usaha yang baru, di mana Lose harus menerima undian. Wah, Lose berdoa lagi sama Tuhan ya. Lose berdoa, Tuhan saya minta yang seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Dan rupanya adik-adik kali ini apa yang Lose mau sama dengan apa yang Tuhan mau. Lose mengucap syukur, Lose berterima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus selalu berdoa, harus tetap berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga berdoa. Ingat yang Lose Heni ceritain 1 bulan yang lalu tentang Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita orang yang percaya supaya memperoleh hidup yang kekal ya. Nah adik-adik, setelah waktu akan disalib, Tuhan Yesus juga berdoa. Dia pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ya, pada waktu mereka tiba di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa." Ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk ikut bersamanya ke dalam Taman Getsemani. Nah adik-adik, Yesus jalan ke Taman Getsemani. Hatinya sedih sekali. Dia gentar. Karena apa? Dia tahu dia harus menanggung dosa manusia yang berdosa. Dia harus menanggung dosa itu. Dia sedih sekali. Sehingga dia bilang sama Yohanes, Petrus, dan Yakobus, dia bilang gini, "Hatiku sangat sedih sekali. Rasanya ingin mati. Tinggallah di sini. Berjagalah dengan aku." Lalu Tuhan Yesus maju sedikit. Tuhan Yesus berlutut berdoa kepada Bapa di surga. Dia bilang, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti apa yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu Yesus bangun. Yesus melihat kembali kepada muridnya. Mereka tertidur semua. Yesus sedih sekali. Dia kembali datang kepada Tuhan. Dia berdoa kembali dengan hal yang itu saja. Akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, taat akan kehendak Bapa di surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus berdoa ya. Kita berdoa, selalu berdoa. Kita perlu Tuhan di setiap saat. Pada waktu kita mau pergi, pada waktu kita mau bobo, pada waktu kita mau makan, pada waktu kita belajar, kita mau pergi sekolah atau pergi kemanapun, kita perlu Tuhan. Kita selalu berdoa. Ingat, kita harus selalu berdoa karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik mau? Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Terima kasih dan tolonglah kami untuk kami boleh selalu berdoa dalam segala hal kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 26 ayat 39. Sekali lagi, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, untuk persembahan, anak-anak bisa minta tolong Papa Mama mengirim melalui QRIS yang ada di samping atau nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah. Dan juga anak-anak yang telah menerima celengan boleh memasukkannya ke dalam celengan yang nanti akan dikumpulkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.